Nama saya Sherina dari Honru Batam. Saya memeluk kepercayaan Buddhisme ini sejak lahir. Sejak kecil, saya selalu ikut kedua orang tua ke Kaikan untuk mengikuti kegiatan susunan di Soka Gakkai Batam, serta ikut bagian dalam grup tarian. Saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan di Kaikan. Waktu kelas 1 SMP, nilai raport saya menurun dan mendapatkan peringkat ke-19 dari 22 siswa di kelas. Saya sangat khawatir dan malu terhadap teman-teman serta kedua orang tua. Oleh karena itu, saya mulai konsisten damoku setiap pulang sekolah. Doa kepada Gonson pada saat itu hanyalah nilai yang bagus dan memuaskan. Lewat doa dan semangat belajar, perlahan-lahan nilai saya pun membaik. Yang paling terkesan adalah di kelas 2 SMA. Saya mulai merasakan kehebatan dari kekuatan damoku karena semua yang saya doakan terkabul. Dari nilai raport sebelumnya menurun menjadi jauh lebih bagus, dan saat itu juga saya mendapat peringkat kelima dari 20 siswa. Ini merupakan pencapaian yang tidak bisa dilupakan. Mulai sejak itu, saya selalu mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian, kelas 3 SMA, saya mulai berkeinginan untuk kuliah ke Australia. Namun, Papa tidak menyetujuinya, dan akhirnya, Papa rekomen ke Universitas Soka di Jepang. Dan pada saat itu, saya masih belum begitu tahu tentang Universitas Soka. Hanya sering dengar dari teman-teman Soka mengenai universitas tersebut, dan tidak pernah cari tahu lebih lanjut. Karena rekomen tersebut, Papa pun bertekad mau mengajak saya mengunjungi Universitas Soka di Jepang. Namun, karena kondisi dan halangan, Papa menunda kunjungan tersebut. Saat bulan Januari 2020, Papa mengajak sekeluarga ke Jepang. Di Jepang, kami pun mengunjungi Universitas Soka, dan berkat kunjungan tersebut, saya baru mengetahui bahwa di sana benar-benar universitas yang saya inginkan, dan tujuan saya pun semakin jelas. Setelah pulang dari Jepang, saya menjadi lebih bertekad untuk bisa masuk ke Universitas Soka, dan akhirnya saya mulai mencari tahu sendiri lewat internet. Mama pun menyarankan saya les bahasa Jepang terlebih dahulu di Batam. Di sini, saya sangat berterima kasih atas dukungan dari kedua orang tua dan saudara. Saya juga mulai les IELTS dan persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Rintangan mulai muncul. Pada saat pendaftaran masuk Universitas Soka, ternyata batas waktu sisa beberapa bulan. Namun, saya masih belum mendapatkan ijazah sekolah, jadi saya telat 1 tahun untuk kuliah. Karena keterlambatan tersebut, saya lebih bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup mandiri di Jepang dengan belajar masak. Di situ, saya jadi mengetahui bakat baru saya seperti membuat kue dari resep YouTube, dan saya lebih banyak quality time bersama keluarga serta teman-teman saya. Di Universitas Soka, kita bisa mengajukan beasiswa. Ini sesuatu yang membuat saya merasa bahagia. Saya sangat rezeki karena di detik-detik pengumuman diinfokan bahwa saya mendapatkan beasiswa full 100%, dan saya sangat terima kasih atas semua rezeki yang telah saya dapatkan berkat bimbingan, dorongan semangat, serta damoku dari keluarga. Ada beberapa teman saya yang bertanya, jika misalnya saya tidak masuk ke SUJ, rencananya mau ke kampus mana? Dan saya jawab pertanyaan yang dilontarkan dari teman. Saya yakin saya pasti bisa masuk ke Universitas Soka. Dan karena keyakinan ini, saya pun tidak ada cadangan universitas lain. Di sini, saya baik belajar jika teman-teman mau kuliah di tempat, contohnya di A, kalian benar-benar harus buat keyakinan dan tekad diri kalian sendiri yang kuat, dan jangan lupa damoku. Saya memiliki impian yang cukup sederhana. Tapi, sebelum menceritakan tentang impian saya ingin berbagi sedikit apa itu impian. Impian adalah sesuatu yang cukup susah untuk dipikirkan karena itu bisa dibilang merupakan pilihan jalan hidup kita. Dan kita harus berada di jalan yang benar. Jangan takut untuk bermimpi tinggi, karena mimpi bisa jadi kenyataan jika Anda terus berkomitmen dan bertekad dalam mencapai impian tersebut. Impian saya adalah ingin membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitar saya, terutama orang tua, dan membangun karakter diri sendiri menjadi lebih mandiri. Selain itu,
Saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses dan bisa membuka lapangan kerja di mana terkoneksi dengan skala internasional. Setelah mencapai impian saya menjadi pengusaha, saya ingin berdonasi untuk orang-orang yang kurang mampu. Itulah impian saya. Ikeda Sensei memberikan bimbingan sebagai berikut. Saat tekad Anda berubah, segala hal lainnya akan mulai bergerak ke arah yang Anda inginkan. Saat Anda berketetapan hati untuk menang, setiap saraf dan serat dalam diri Anda akan segera mengerahkan dirinya menuju kesuksesan Anda. Sebaliknya, jika Anda berpikir ini tidak akan berhasil, maka di saat itu semua sel dalam diri Anda akan kalah dan menyerah. Dan kemudian semuanya akan bergerak ke arah kegagalan. Di tahun ini, saya akan menjadi mahasiswa dari Universitas Soka di Jepang, yang dimana pendiri dari universitas ini adalah Ikeda Sensei. Saya pun bertekad akan belajar lebih giat lagi. Di sini, saya juga mau mengajak semua pelajar, mari sama-sama kita berjuang untuk mencapai impian kita dan melaporkan kemenangan kita kepada Ikeda Sensei. Terima kasih.